santai tapi berbobot. Audio Jungle. Halo teman-teman sahabat Sabot. Hari ini saya sendiri nih ada tayangan yang menarik. Pasti Anda ingin tahu lebih jauh ya tentang electric vehicle. Ini kawan kita Om Freddy kan concern, kenapa sih kita nggak bisa kembangin hydrogen car? Memang ribet dan sementara masih mahal. Tapi nanti di tayangan lanjutannya di seri ke-11 kita ada keterangan tapi agak teknis sedikit ya. Nah yang ini dimulai dengan beberapa tayangan lucu tapi nggak teknis dah. Satu saat katanya yang autonomous car ya. Are you afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Di tayangan sebelumnya juga kita pernah bahas. Manusia tuh ada melengnya, ada kagetnya, ada takutnya. Tapi autonomous car tidak punya emosi itu sehingga katanya lebih aman. Ini menurut mereka ya. Tapi kalau dihack dan dijahilin bisa begini nih kejadiannya nih. Coba lihat. Are you afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind. You Menumpuk, can hear me saling nubruk. in your mind. Run so Di-set ke suatu lokasi agar nubruk semua teman-temannya. Satu persatu datang lagi. before you know. Serem ya kalau bisa dijahilin sampai kayak gini dan mencelakakan orang lain. Parlemen kita yang baru, dia ahli AI. Jadi menurut dia, nih ya, dengerin pendapat dia. Self-driving cars. Ada beberapa accident dari self-driving cars. Siapa yang bertanggung jawab? Perusahaannya, AI-nya, yang bikin algoritmnya? Nah, kalau kejadiannya gitu, siapa yang bertanggung jawab? Oke, kita sekarang masuk ke hidrogen car. Di Jakarta baru ada satu stasiun pengisian hidrogen. Dia memiliki beberapa keuntungan. Nanti kita bahas lebih detail di seri ke-11 ya. Memang powernya lebih ini, tapi kenapa menurut itu nanti deh ikutin yang di seri 11 ya. Harganya literally masih mahal udah pasti. Tapi pemerintah Indonesia memang sudah mencanangkan pada saat kita phase out 2030 targetnya kan. Internal combustion engine atau mesin bensin dan diesel. Peralihannya ketiga macam. Mobil listrik, hidrogen car, atau hybrid car. Jadi kita membuka option. Nah, kalau ini berkembang, ini teknologi dari sejak abad 19 sebetulnya. Pernah dipakai untuk mesin-mesin kecil di rel kereta api segala macam. Mau dikembangin sebagai alternatif. Dia juga zero emission. Lagi dikembangkan oleh General Motor kita lihat ya. GM has just announced their all-new zero-emission engine that will make electric and internal combustion vehicles obsolete. Compressed air has already been seen to be of limited use in the 19th century, mostly with mine locomotives and trams in some European cities, the most notable of which is Paris. However, the technology has since been dropped and forgotten in favor of internal combustion engines. These engines are, from a mechanical standpoint, very similar to regular internal combustion engines. The engine uses pistons, just like petrol-powered ones do. However, unlike combustion engines,
The pistons of a pneumatic motor are connected to a spring, and instead of relying on an explosion that creates the piston motion, pneumatic motors introduce air into the chamber, increasing the pressure inside of it, which pushes the piston to its maximum length. The air is then released, and the spring that the piston is attached to pulls it back into its original position, thus completing the cycle. It is 100% pollution-free. It's just pressured up air, meaning that there is no environmental damage being done. Making a compressed air engine is far cheaper and requires no rare earth materials. Another key benefit over internal combustion engines is the cost of production. Biaya produksinya juga lebih rendah, tapi dia menggunakan pneumatik motor. Nah, pneumatik motor ini pasti listrik, jadi ada baterai pasti. Tapi pneumatik listrik ini kemudian bisa membuat engine itu bertenaga besar seperti mesin bensin. Kita bicara dengan di beberapa tayangan kita udah expose bagaimana Cina membangun daur ulang baterai bekas electric vehicle ya, yang bisa didaur ulang dia daur ulang untuk baterai baru, yang di refurbish dia bisa refurbish untuk dipakai di baterainya solar panel. Nah, di Eropa Jerman yang paling besar. Jadi diperkirakan di Jerman aja by 2030 ada 15 juta electric vehicle. Jadi perusahaan ini, European Metal Recycle, GmbH, membangun kapasitas sangat besar. Tingkat keamanannya tinggi karena materialnya mudah terbakar. Ini juga ada yang sudah mengekspos ini rentan kebakaran segala macam, tapi keamanannya cukup tinggi sih. Dan untuk mencegah dampak lingkungan, pabriknya ini juga punya fasilitas menghindari bahan-bahan recycle itu merebus ke dalam tanah. Material yang berharga yang ini berasal dari penambangan semuanya nih ya, kobalt, nikel, mangan adalah bahan-bahan utama. Targetnya dia mau menghindari ketergantungan pada negara-negara penambangan. Jadi penambangan ini sendiri juga banyak diekspos. Kobalt, nikel, mangan untuk electric vehicle battery itu penambangan yang merusak alam, dan juga di beberapa negara terjadi macam kerja rodi, kerja melanggar human rights, kerjaan anak-anak segala macam itu di beberapa negara Afrika katanya. Dia targetnya 95% dapat di-recycle. Terdiri dari kobalt, nikel, aluminium, dan tembaga. Ini kita punya ambisi, tapi nanti lihat di bagian akhir. Baterai adalah komponen termahal dalam mobil listrik, dan umurnya sangat mempengaruhi nilai jual kembali kendaraan tersebut. Kalau ini jadi, percaya saya, perkiraan saya 2026-2027 kita sudah kelihatan lompatan ini akan kelihatan. 60% mobil listrik, kendaraan listrik akan tergantung kepada EV baterai kita. 60% dari pangsa pasar yang ada di dunia. Faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah adanya teknologi baterai solid state yang tengah dikembangkan, yang diyakini akan lebih efisien dan memiliki umur pakai lebih panjang dibanding baterai lithium-ion saat ini. Ini. Nanti di bagian akhir kita angkat lagi sejarahnya baterai lithium-ion ya. Tapi sekarang ini minimal bagaimana kalau mau mengembangkan EV, coba belajar di Norwegia. Di negara-negara maju seperti Norwegia, penjualan mobil listrik bekas tetap tinggi karena dukungan infrastruktur dan kesadaran lingkungan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa jika dukungan dari pemerintah dan kesadaran masyarakat terus meningkat, mobil listrik dapat menjadi pilihan yang lebih menarik dan ekonomis di masa depan. Nah, ini update tentang. Jadi solid state baterai itu selama ini digunakan untuk peralatan kecil. Alat pacu jantung ya, pacemaker, jam tangan kecil, RFID tags, lagi dikembangkan untuk electric vehicle. Diperkirakan katanya ready 2027 atau 2028. Nah ini mungkin ancaman buat nikel kita, tapi ya kita lihatlah, kita masih punya waktu 2-3 tahun ke depan untuk mengusahakan kita kaya dari nikel. Dan
katanya kalau mau menaikkan minimal mencapai 20% ya share electric vehicle di Indonesia, ini syarat-syaratnya mengembangkan kebijakan mendukung seperti di Norwegia itu dia sampai mensubsidi pajak, dia kasih bebas parkir di semua lokasi electric vehicle nggak bayar parkir, dia sediakan charging station di tempat-tempat food court, terus ya itu poin kedua ekosistemnya mendukung dan local content. Jadi kalau baterainya betul-betul bikin di Indonesia bisa murah, maka harga mobilnya juga akan murah. Nah, itu baru mendukung mencapai 20%. Gimana kalau mencapai sampai di atas 50%? Ya, masih banyak kerjaan kita. Tapi itu 2030, kita masih punya waktu. Saya menemukan di mall-mall banyak sudah disediakan charging station untuk electric vehicle. Bahkan di mall yang tidak terlalu besar seperti di Cinere, di Bintaro sudah ada. Nah, ini kendaraan yang disebut rickshaw. Kata saya sih, tahu nanti Om Freddy setuju nggak? Ini cocok buat orang Jogja nih, atau untuk kendaraan jalan-jalan di Jogja. 2025 AC Auto Electric Rickshaw with its exclusive VIP design. This isn't your regular rickshaw. This one brings luxury, comfort, and style to a whole new level while staying eco-friendly. This rickshaw comes with an air conditioning system, making it one of the most comfortable ways to travel in the city. Kapasitas baterainya besar, bisa jalan jauh, nggak usah khawatir. Dan ada versi bisa pakai AC. Nah, terakhir, ini juga yang disebut City One Electric Vehicle untuk satu orang memang, tapi bisa kecepatan tinggi dan bisa parkir di tempat sepeda motor. Kita lihat ya. City Transformer CT1. Imagine a car that can transform its size like magic with a clever trick up its sleeve. The CT1 is all about adaptability. It can actually change its width. In wide open form makes navigating traffic jams a breeze and saves valuable space when parking. Plus, the CT1 is fully electric, powered by a battery that can be charged in under 30 minutes using a fast charger. Pakai fast charging, itu 30 menit dari kosong sampai penuh. Di jalan tol, dia bisa kecepatan tinggi sampai 90 km per jam, tapi rodanya keluar ya, jadi lebih lebar. Masuk di kota kecil, jalan-jalan sempit, rodanya masuk dan dia bisa parkir di tempat sepeda motor. Itulah teman-teman. Nah, kita belum putuskan tayangan 94 lanjutannya nanti apa, apakah electric vehicle atau kita masuk ke alam dan manusia, tapi minimal itu yang saya bisa share, mudah-mudahan menarik. Monggo kalau mau komen di kolom komen. Santai tapi berbobot.